Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kuas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Ana Rania di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Rania. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat, puasa berkah insyaallah Rania. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bertanya-tanya lagi Abah tentang permasalahan seputar Ramadan. Nah, Rania mewakili sahabat Kuas TV nih Abah ya? Iya. Ada pertanyaan nih Abah, bagaimana kira-kira cara membayar utang puasa Abah bagi orang yang sudah meninggal Abah? Ada juga orang-orang berpendapat cukup dibayarkan dengan berpuasa anggota keluarga anaknya atau harus membayar fidyah Abah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Kuas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meninggal itu sudah ketentuan dari Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal, orang tidak bisa melambatkan atau bisa mendahulukan karena itu ketetapan dari Allah. Nah, bila sudah meninggal berarti terlepaslah semua amalnya, terlepaslah semua apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, tinggal lagi sekarang ahli keluarganya. Tentang kodok puasa, karena puasa itu wajib. Siapapun wajib melaksanakan puasa. Ketika dia tidak bisa melaksanakan puasa ketika itu dikarenakan sakit atau dan lain sebagainya, maka fa'idatun min ayamin ukhar, diulang di lain hari. Kalau anda kata walaladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, kalau dia tidak sanggup berpuasa karena sakit, karena lemah, dia membayar fidyah. Maka ada beberapa pendapat ulama tentang bagaimana cara mengqadha atau cara membayar hutang puasa orang yang meninggal. Nah, tadi ada keterangan tadi, memang dua itu bisa digantikan oleh keluarganya atau ahli keluarganya, anaknya atau siapapun, bisa juga diganti dengan fidyah. Nah, pendapat ini diberikan dalil oleh ulama-ulama. Pendapat pertama tadi yang mengatakan bahwa membayar dengan puasa saja. Dalam sabda Rasul, barang siapa yang meninggal keluarganya, ya kemudian tertinggal puasa, falyasum, berpuasalah untuknya. Itu hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka ada ulama mengatakan bahwa ketika orang tuanya meninggal atau ketika keluarganya meninggal, maka keluarganya cukup membayarkan fidyah, cukup membayarkan qadha puasa terhadap orang yang meninggal tersebut. Kenapa? Karena falyasum, berpuasa untuknya. Sama seperti sebuah dalil juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, aku punya ibu, dia punya tinggal puasa, apakah aku wajib membayarkan puasa untuknya?" Kata Rasul, "Kalau dia punya hutang, kira-kira engkau bayar atau tidak?" "Iya Rasulullah, aku bayar." Kalau itu terjadi padanya, falyasum, puasakan untuknya. Jadi maknanya puasa dilaksanakan ketika orang meninggal, dia meninggalkan puasa dikarenakan sakit, dikarenakan halangan-halangan tertentu, maka baginya adalah qadha, diqadha oleh ahlinya, dibolehkan. Falyuqdi ahlahu, diqadha oleh keluarganya. Falyasum ahlahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi membayar fidyah. Ya, kalau anda kata mungkin tidak bisa juga, maka Imam Syafi'i dengan dalil kuat yang mengatakan fidyah, membayarkan fidyah. Artinya ketika orang itu meninggal, jadi ahli keluarganya hanya mencari uang saja untuk membayarkan fidyah. Fidyah artinya memberikan makan orang miskin. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sakit, menjadi tanggung jawab bagi keluarganya untuk membayarkan fidyah terhadap orang meninggal. Artinya, Rania dan juga pemirsa Kuas TV yang dirahmati Allah, dua cara tadi. Bisa saja dengan mengqadhakan puasa kembali orang yang meninggal atau membayarkan fidyah. Dua-dua itu boleh. Mana yang mau kita laksanakan? Kalau Imam Syafi'i yang paling sempurna adalah mengqadhakan untuk orang meninggal tersebut. Artinya memfidyahkan orang tersebut. Artinya memberikan makan fakir miskin dengan niat karena tinggal puasa dari orang yang meninggal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ananda Rania. Baik Abah, nah fidyah itu gimana sih Bah? Apakah bisa diganti dengan makanan pokok atau bisa dengan uang Abah? Baik. Fidyah, kalau bahasa agamanya fidyah itu dari Al-Quran. Dari firman Allah surah Al-Baqarah 184 ya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Bagi yang tidak sanggup berpuasa dikarenakan hal-hal tertentu, baik sakit, lemah atau apapun, maka fidyah, memberikan fidyah ta'am miskin. Kata fidyah, pemirsa, ditekan dengan kata ta'am miskin. Ada fidyah, ada ta'am miskin. Jadi fidyah memberikan makan fakir miskin. Jadi tidak dengan uang. Sebab kalau dengan uang, Ananda Rania, hari ini banyak orang dikasih uang bukan memberikan makan, tapi justru memberi paket, membeli pulsa atau membeli HP baru. Ini kan bahaya. Maka disebut dengan fidyah di sini adalah memberikan makan. Makanya ulama menakar. Kalau dalam takaran namanya satu mud. Satu mud itu kurang lebih sekitar 675 kg. 675 gram. Artinya tidak sampai 1 kilo. Ya, setengah kilo lebih dikit dari beras yang dikeluarkan. Cuman kan orang tidak mungkin makan beras Rania. Iya. Makan beras gawe ayam itu. Maka dia harus dimasak. Kalau dimasak kan ada lauknya, ya mungkin barangkali telurnya, ya mungkin barangkali ada minyaknya. Maka kalau dikalkulasi kurang lebih sekitar 1 kilo tambah dengan beberapa hal yang berhubungan dengan makanan tersebut. Makanya sering Abah sampaikan untuk memudahkan, hitung sajalah. Kalau kita di Indonesia makan itu sehari 3 kali. 1 kali makan pagi, siang dan malam, 1 kali makan itu 10.000.
berarti kurang lebih sekitar 30.000 3 kali makan. Kan makan sehari 30.000, dari pagi makan 10.000, siang makan 10.000, kemudian malam makan 10.000. Artinya sehari kita tinggal puasa, fidyahnya adalah 30.000. Berapa hari kita tinggal puasa? Kalau tinggalnya seminggu, hitunglah 30 hari kali 7. Nah, itu yang kita keluarkan dalam bentuk uang, tapi jangan uang. Pemirsa ya, kita bentukkan beli beras, sejumlah harga yang kita keluarkan tadi. Kalau 30.000 kali 7 berapa dapat uangnya? Nah, di situ kita beli berasnya, beli minyaknya, beli telurnya, kemudian kita berikan kepada orang miskin untuk mereka makan. Itu fidyah. Maka fidyah itu wajib dikeluarkan dalam bentuk memberikan makan kepada orang yang tidak mampu, kepada orang miskin. Karena itu bagian daripada ketentuan agama bagi mereka yang tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa dikarenakan kelemahan dalam tubuhnya, dikarenakan sakit atau dan lain sebagainya. Begitu juga tadi di awal kita katakan untuk orang meninggal, ya, yang sudah meninggal, maka berfidyah. Kenapa? Karena tujuan untuk mendapatkan kebaikan dari orang yang meninggal tersebut. Begitulah kira-kira konsep daripada fidyah yang dimaksud. Begitu insya Allah. Baik, Abah. Jadi fidyah itu berupa makanan gitu ya, Abah? Ya, jangan dalam bentuk paket pulsa, Iya. jangan dalam bentuk paket data, jangan dalam bentuk uang. Karena kalau bentuk uang, ujung-ujungnya dibeli paket data. Iya. Ya, hanya untuk TikTok, hanya untuk main media sosial. Salah. Makanya dikasih betul-betul beras, ya, mungkin telur, mungkin minyak untuk dimasak dan dimakan. Kenapa? Karena kalau kita berikan selain itu, takutnya kita kan nih bawa bayar fidyah nih. Fidyah kita jadi tidak manfaat. Kenapa? Karena tidak dijadikan makanan, justru dijadikan hal yang tidak bermanfaat. Makanya pemirsa, ketika ingin membayar fidyah, bayarlah dalam bentuk makanan sehingga betul-betul siap dimakan. Maka tadi apa bilang, kalau perlu kasih niat, makanan niat ya. Jadi artinya ketika kita tinggal misalnya 30.000 kali 7 hari, berapa kita keluarkan, kemudian kita beli niat. Kalau perlu kita masak, ya, kemudian kita bawa kepada orang-orang miskin, kita masih mereka tinggal makan saja. Itu elok. Kalau misalnya mau praktis lagi, datang ke panti asuhan. Kan panti asuhan kan orang-orang miskin juga itu. Orang-orang yang tidak mampu. Tinggal kita hitung berapa orang di sini. Di sini ada 60 Pak misalnya. Berarti 60 kita kasih. Seolah-olah ngasih makan untuk sekitar orang yang kita maksud. Dengan uang yang kita keluarkan dari berapa hari kita tinggal puasa tersebut. Begitu cara membayar fidyah insya Allah. Ya. Baik, Abah. Jadi fidyah itu bayarnya pakai makanan ya, Abah? Ya, ya. Intinya seperti itu. Baik, Abah. Terima kasih atas Sama-sama, penjelasannya, Anda. Abah. Ya. Sangat bermanfaat sekali bagi kita Insya semua, Allah. bagi anak pribadi. Baik pemirsa, demikian itulah perbincangan kita tentang seputar Ramadan pada kali ini. Ana Rania pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.